Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 4 periode 2022 LPTK Universitas Mataram akan melaksanakan praktek pembelajaran. Ini adalah salah satu bukti formulir pendaftaran ujian kinerja untuk praktek pembelajaran. Tepat pada pukul 8.55 tanggal 5 bulan Oktober 2022, tepat pada hari Rabu, akan melaksanakan praktik pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di kelas ini yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kembali. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Dika, ayo Dika. Nah, ke depan. Yang lainnya duduk siap semuanya rapi. Sini. Yuk. Alhamdulillah. Masih semangat semuanya? Masih. Harus semangat ya. Kemudian saat pembelajaran, saat mulai masuk ke sekolah, ke kelas harus diawali dengan senyum. Siap alat tulisnya? Sudah? Sudah ya. Kemarin Ibu salah satunya tugaskan untuk membawa krayon, karena pembelajaran ini ada pembelajaran untuk mewarnai atau membuat sebuah karya. Ibu tanya siapa yang tidak hadir? Temannya ada yang tidak hadir kelompoknya? Ada. Kelompok Jidan siapa? Alfa, Yana, Sakir. Yang lain? Akbar kemana? Sakir? Surya. Ya. Kita doakan. Tadi juga sudah ada kabar ibu yang tidak masuk karena hadir. Kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit, semoga cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yang biasa mimpin ayo sini. Yang lainnya semuanya berdiri. Indonesia
Subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajarkan yang pertama. Kalian akan menentukan informasi penting yang ada di teks eksplanasi. Ya, di tema 3 kemarin kita sudah belajar apa sih teks eksplanasi. Kita ulas lagi. Yang kedua, kalian akan menyusun teks informasi penting itu dalam sebuah bagan atau peta pikiran atau peta konsep. Ya, kemudian yang ketiga, kalian akan belajar bagaimana sih sistem penyaluran energi listrik. Ya, bisa sampai di sekolah kita, di kelas kita, kipas angin bisa berputar. Bagaimana sih prosesnya, nanti kita akan belajar. Kemudian yang keempat, akan menyeleksi benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki yang bertujuan untuk penghematan energi listrik. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Nanti kita akan belajar. Dan yang terakhir, kalian akan membuat peta pikiran atau peta konsep tentang cara menghemat energi listrik. Kenapa sih ini kipas angin ini kok bisa berputar seperti ini? Karena gunanya listrik. Apa sih? Listrik. Ada listrik. Yang lain? Ada tegangan listrik. Arus listrik. Apa nih? Arus. Adanya arus listrik. Terus yang lain? Hambatan listrik. Adanya hambatan listrik. Ya, betul. Kenapa sih kipas angin ini bisa berputar, bisa memberikan udara yang cukup dingin, sejuk ke kelas kita? Karena kipas angin ini mendapatkan energi listrik. Ya, tidak bisa kalau tidak ada energi listrik, kipas angin ini tidak akan berfungsi. Kemudian terkait komponen utama penyaluran energi listrik. Tadi Ibu tanya, kenapa sih kipas di kelas kita bisa berputar? Kata Adit, Bu, karena mendapatkan energi listrik, adanya aluran listrik, Bu. Saluran listrik, ya betul. Tanpa adanya energi listrik atau arus listrik, benda-benda di sekitar kita yang memerlukan energi listrik tidak akan berfungsi. Betul? Betul. Nah, di sini sebelum kita mengetahui bagaimana sistem urutan untuk menyalurkan energi listrik, kita harus tahu dulu komponen utama untuk penyaluran energi listrik. Di mana yang pertama adanya pembangkit listrik. Apa sih pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia? Apa? PLTA. Apa sih PLTA itu singkatan dari apa? Pembangkit listrik tenaga air. Selain PLTA ada apa lagi? PLTG, kata Najwa. Apa PLTG? Pembangkit tenaga gas bumi biasanya. Selain itu apa? PLTU. Apa PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Satu lagi apa lagi? PLTA, PLTG, PLTU. Ada PLTPB. Apa? Ada yang tahu? Ya, di kita Gunung Ciremai itu dulu pernah dicanangkan untuk dibuat PLTPG, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal itu ya. Selain itu masih ada lagi pembangkit listrik yang lainnya. Pembangkit listrik ini ada salah satu komponen yang paling utama. Kalau tidak ada pembangkit listrik, tidak akan ada proses penyaluran energi listrik. Yang kedua, transmisi tenaga listrik. Ada yang pernah melihat benda ini? Di mana? Di tol. Kalau kita ke daerah jalan tol, lihat Bu, ada yang besar. Kalau di kita mah kecil-kecil, nanti beda lagi. Ini biasanya lintas provinsi, kabupaten, di jalan-jalan besar. Kita melihat ini namanya, nanti komponennya apa namanya kita nanti jelaskan. Transmisi tenaga listrik ini bertujuan
apa sih? Apa Oli? Menyalurkan listrik, betul? Ya. Bu, kenapa sih ini suka ada di jalan-jalan besar, di sawah, ukurannya besar? Nah di sini dibagi dua, ada gardu, tiang sutet, ya. Kemudian ada juga gardu tiang. Gardu tiang itu yang biasa kita lihat di sekitar kita. Itu ukurannya yang lebih kecil. Ya, ini berfungsi untuk apa? Menyalurkan energi listrik ke bagian-bagian yang lebih besar, pabrik atau sekolah-sekolah atau misalnya gedung-gedung besar. Untuk ke wilayah-wilayah nanti dibagikan lagi oleh gardu tiang yang lebih kecil untuk disalurkan ke rumah-rumah. Ini ya, kami sini untuk proses dari penyaluran energi. Kemudian ada yang ketiga, distribusi. Apa sih distribusi itu? Apa distribusi? Pernah mendengar kata distribusi? Apa distribusi itu? Menyebarkan apa, Bu? Menyebarkan atau energi listrik ke produsen. Ada yang ke rumah, ada ke pabrik atau ke tempat-tempat untuk dia menggunakan energi listrik. Ada gambarannya. Ini adalah proses dari pembangkit listrik. Ya, ini bahan bakarnya. Ada, kalau ini berarti misalnya dengan uap atau dengan PLTA. Kalau PLTA berarti prosesnya menggunakan apa? Air. Biasanya ada di waduk. Ada di Jawa Barat, salah satunya adalah PLTA Jati Luhur yang menyalurkan energi listrik yang ada di Jawa Barat. Ini. Kemudian ada penaik tegangan. Ada penaik tegangan, ada penurun tegangan, ya. Kemudian ada saluran transmisi. Ada setet, ya. Yang ini saluran distribusi, tiang-tiang yang lebih kecil. Ya, kalau ini untuk pabrik-pabrik yang besar, disalurkan ke wilayah-wilayah ini dengan kapasitas yang besar. Saluran distribusi ini biasanya seperti yang kita lihat di lingkungan kita, tiang-tiang listrik, kita menyebutnya tiang listrik. Itu adalah salah satu saluran distribusi yang akan menyalurkan ke pelanggan listrik, yaitu rumah-rumah kita. Ini alur prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenai proses penyaluran energi listrik. Yang 4, subtema 1, muatan ubah. Anak-anak, tahukah bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Sehingga kamu bisa menikmati televisi, bisa menikmati kipas angin, bisa belajar di kelas, dan juga bisa menikmati penerangan di malam hari. Semua itu karena adanya pembangkit listrik, karena mengubah energi menjadi energi yang dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, listrik tersebut disalurkan melalui jaringan kabel dengan tekanan yang sesuai, ya, disalurkan ke konsumen sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Penyaluran energi listrik tersebut meliputi proses transmisi listrik dan juga proses distribusi listrik. Proses transmisi listrik itu merupakan proses di mana penyaluran energi dari pembangkit listrik ke distribusi listrik merupakan proses penyaluran energi listrik dari gardu induk. Perhatikan proses penyaluran energi listrik. Pertama-tama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang memiliki tegangan 6 sampai 20 kV.
6 sampai 24 volt. Dari banyak keperluan ya, jadi kita harus naikkan. Kemudian yang kedua, energi listrik disalurkan ke gardu induk untuk dinaikkan tegangannya oleh trafo step up menjadi 150 sampai 500 kV. Tujuan menaikkan tegangan tersebut yaitu untuk mengurangi rugi daya akibat panjangnya perjalanan saluran hingga puluhan kilometer yang dilakukan oleh sutet. Nah, penambahan sutet ya, untuk mengurangi rugi daya tersebut maka tegangannya harus dinaikkan. Nah, kemudian yang ketiga, aliran listrik menuju ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang biasa kita sebut dengan sutet, dengan tegangannya yaitu antara 150 sampai 500 kV, yang merupakan tegangan ekstra tinggi. Nah, konsumen pertama dari tegangan tinggi tersebut yaitu industri atau perusahaan-perusahaan besar, karena mereka memiliki sistem pengolahan listrik sendiri yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah melalui sutet, kemudian aliran listrik menuju ke gardu induk. Di dalam gardu induk, tegangannya diturunkan melalui trafo step down dengan tegangan 20 kV atau biasa kita sebut juga dengan tegangan menekan, sehingga dapat dikonsumsi oleh pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, pelanggannya antara lain yaitu bisa pabrik, rumah sakit maupun perkantoran. Kemudian setelah melalui gardu induk, aliran listrik menuju ke gardu distribusi. Di sana tegangannya diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan 220 volt atau biasa kita sebut juga dengan tegangan rendah atau TR. Nah, sehingga dari gardu distribusi kita dapat menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sampai ke rumah-rumah bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk belajar online, untuk penerangan di malam hari, maupun untuk kegiatan yang lainnya. Selain di rumah, kita juga bisa gunakan untuk di sekolah dan juga di perkantoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah merasakan pemadaman listrik secara mendadak. Nah, pemadaman tersebut pastinya ada beberapa faktor atau penyebab. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya yang pertama bisa karena kerusakan pembangkit listrik, ya. Dia juga bisa karena adanya sambaran petir, ya, sehingga dapat merusak saluran listrik kita. Yang ketiga bisa karena kerusakan atau kecerobohan dalam memperbaiki saluran transmisi angin topan maupun pohon tumbang. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik sehingga tidak membahayakan diri kita. Coba ibu mau tanya, biasanya di kelas nih kebiasaan kalian boleh nggak sih kipas angin ini terus-terusan berputar atau menyala saat kita istirahat? Tidak. Harusnya tidak boleh. Kenapa? Kenapa sih tidak boleh? Kenapa sih harus dimatikan? Agar menghemat listrik. Untuk menghemat energi listrik. Ya. Cara menghemat listrik di sekolah. Tadi mematikan, itu kan buat disebutkan mematikan kipas angin. Selain itu, apa sih Bi? Mematikan keran? Mematikan keran. Setelah Menggunakan cuci tangan. Coba apa? Apa? Mematikan televisi.
televisi setelah atau setelah kita menonton. Ya, mematikan saat setelah berwudu. Ya, harus lihat dulu, perhatikan, jangan sampai cuma muter lari langsung ke dalam masjid, ternyata masih menyala. Ya, nggak boleh seperti itu. Tapi lampu belajar dan komputer masih menyala. Pada gambar kedua, keluarga sedang beraktivitas, tetapi televisi dan lampu maupun komputer mereka telah matikan. Melalui dua gambar tersebut, kita akan membandingkan manakah aktivitas mereka yang telah menunjukkan bagaimana cara menunjukkan penghematan energi listrik. Nah, anak-anak, pada bagian ini kita akan belajar apa saja cara kita yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Misalnya, kita memilih daya listrik yang 1300 dan bukan daya listrik yang 3500. Yang kedua adalah menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Misalnya, ketika cuaca sejuk, kita memilih menggunakan kipas angin daripada menyalakan AC. Cara yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita mengganti lampu pijar yang bukan hemat energi dengan lampu neon yang terkenal hemat energi. Cara berikutnya adalah menggunakan alat elektronik secara bergantian. Pada gambar tersebut, ketika sedang menonton televisi, ternyata lampu belajar dan komputer masih tetap menyala. Yang harus kita lakukan adalah mematikan lampu belajar dan komputer, lalu melanjutkan aktivitas menonton televisi sehingga kita dapat menunjukkan bagaimana cara berhemat energi. Cara berikutnya adalah memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Ketika ruangan sudah terasa terang, sebaiknya kita harus mematikan lampu yang ada pada ruangan tersebut. Nah, anak-anak yang hebat, dapatkah kalian menyebutkan cara berhemat energi yang lain? Silahkan kalian cari di rumah masing-masing.
Kita masuk ke tahap atau fase kelima, yaitu evaluasi proses pemecahan masalah. Kalian tadi sudah melakukan penyelidikan dengan mengerjakan LKPD 1 sampai dengan LKPD 4. Semuanya sudah hebat, semuanya sudah selesai. Yang terakhir yaitu pelanggan listrik. Betul semua? Ini adalah proses menyalurkan energi listrik sampai ke pelanggan listrik. Lanjut ke LKPD yang ke-3. Coba lihat, perhatikan semua yang ke depan. Bagaimana kalian memilih barang-barang yang tepat, ya, yang mampu menghemat energi listrik? Ada lampu bolham atau lampu pijar dan lampu LED. Kalian pilih yang mana yang hemat? Itu yang LED. Kenapa yang LED? Nah, lampu LED itu mampu menghemat energi listrik karena kekuatannya atau tegangannya tidak terlalu besar. Yang selanjutnya ada kipas angin dan AC. Kalian memilih yang mana? Angin. Kenapa tidak memilih AC? AC lebih boros. Kenapa? Karena wattnya atau daya itu sangat besar. Gambar yang ketiga, ada gambar ruangan yang dengan jendela yang besar, ada ruangan yang tertutup. Memilih yang mana? Ruangan dengan jendela besar. Kenapa? Ibu minta perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil laporan diskusi kelompok kalian ke depan untuk disampaikan ke teman-teman kalian. Siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, sok bacakan. Saya sudah belajar tentang menghemat energi dan kami telah menyiapkan pengalaman LKPD dan kami sudah belajar tentang menyalurkan energi listrik. Kami juga mencari informasi tentang menyalurkan energi. Silakan ke depan. Ini hasil dari kelompok 2 membuat karya tentang menyalurkan energi listrik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah mengerjakan LKPD dari 1 sampai 4 dan kami juga sudah mengetahui tentang penyaluran energi listrik dan kami mengetahui cara menghemat listrik. Nah, mana hasil karyanya? Ini hasil dari kelompok 4 membuat kata pikir tentang menyalurkan energi listrik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.
Silakan isi dengan teliti ya. Isi nama sudah? Sudah. Setiap kegiatan sudah dilaksanakan, sampai tadi evaluasi kita sudah melaksanakan dan semuanya sudah mengumpulkan. Alhamdulillah kita ada di penghujung pembelajaran. Untuk itu Ibu minta apa yang kalian tadi pelajari terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi Ibu sudah membahas tentang berbagai materi. Silakan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu besok dan seterusnya semoga kita semua bisa terus menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat, semuanya bisa melaksanakan pembelajaran sampai tuntas ya. Untuk itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap apa? Semangat. Harus tetap semangat lagi meskipun pembelajaran dari pagi sampai dengan siang. Untuk pembelajaran selanjutnya kita sebelum pulang kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk adik yang akan memimpin doa teman-temannya. Di depan ya. Turun mulai. Selesai. Alhamdulillah kita semuanya sedang melaksanakan pembelajaran. Ibu